Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dampak yang diberikan sangat positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Melalui investasi dalam infrastruktur, industri, pertanian, dan sektor lainnya, daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi. Lapangan kerja baru membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya bisa meningkatkan aksesibilitas daerah, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan bisnis dan perdagangan. Sementara investasi dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih berdampak pada meningkatnya kualitas hidup penduduk, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan berdaya saing. Investasi yang berhasil dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Ini memberikan dana yang diperlukan untuk membiayai program-program pembangunan dan layanan publik. Pada triwulan pertama 2023, realisasi investasi di Provinsi Lampung masuk peringkat 5 besar se-Sumatera. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung mencatat penanaman modal asing atau PMA mencapai 80 juta dolar. Dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai 2.058,4 miliar. Capaian tersebut merupakan hasil dari peran pemerintah kabupaten atau kota yang terus meningkatkan realisasi investasi. Agar bisa menarik investor baru masuk ke bumi Ruwajurai, pemerintah daerah perlu terus menggali potensi investasi, promosi investasi, regulasi kemudahan berusaha, insentif penanaman modal, review terhadap hambatan regulasi penanaman modal dan perizinan, serta mendorong program kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM di daerah. Apa saja peluang investasi yang tersedia di kota metro dan bagaimana cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menarik investor untuk menanamkan modalnya di sini?
Pemirsa, perkembangan ekonomi di Kota Metro terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan para investor yang menanamkan modalnya di Kota Metro. Lalu bagaimana kondisi iklim investasi di Kota Metro dan fasilitas serta layanan apa saja yang diperoleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Metro? Kita akan bahas bersama dua orang narasumber dalam program Saburai Talks bersama saya Fitri Amalia. Baik pemirsa, kita sapa kedua orang narasumber. Saya sapa terlebih dahulu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Denny Sanjaya. Apa kabar Pak? Sehat. Saya panggilnya Abang boleh? Boleh. Oke. Sehat ya Bang ya? Sehat. Apa kabar Mbak Fitri? Kemudian ada Bang Eko Budi S, Koordinator Penanaman Modal. Bang Eko, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bang? Tetap semangat. Tetap semangat. Metro gimana nih Metro? Saya mau tahu dulu dong Metro hari ini. Ceria. Oh ceria. Ceria. Metro hari ini ceria ya Pak? Ceria dan bahagia. Cerita dan bahagia. Baik, terima kasih loh sebelumnya di sela kesibukannya masih bisa bersama kami pemirsa Saburai TV untuk membagikan informasi seputar tentang investasi yang ada di Kota Metro. Ya. Saya mulai dari Pak Denny dulu deh, Bang Denny dulu. Bang Denny, awalnya saya lihat Kota Metro ini terus berkembang ya. Bukan saya saja sepertinya yang menilai bahwa Kota Metro mengalami perkembangan gitu. Sebenarnya indikatornya apa sih perkembangan Kota Metro? Iya. Jadi gini, kalau Metro hari ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, mungkin kan periode sebelumnya, masyarakat sendiri dapat melihat langsung kan terjadinya transformasi dan perubahan, terutama faktor ekonominya, terus kemudian perkembangan kota itu sendiri, apalagi ada momentum balik setelah kita sama-sama melewati COVID-19 kemarin itu. Nah, ada beberapa percepatan terkait dengan bagaimana kemudian Kota Metro kami yang ditunjuk sebagai aparatur sipil negara yang kemudian merumuskan kebijakan, perencanaan dan lain sebagainya terkait dengan penanaman modal atau investasi itu sendiri, mencoba kemudian menarik dan kemudian menyusun sebuah rancangan umum terkait dengan blueprint dan juga master plan penanaman modal yang akan dilakukan setelah pasca pandemi itu sendiri, Mbak. Jadi sekarang bisa dilihat ada beberapa kemudian yang franchise ya. Franchise dan juga investor-investor dari luar Kota Metro sudah mulai masuk Kota Metro. Itu tentunya tidak lepas dari kemudian tidak hanya PTSP sendiri, namun juga dorongan dan support dan kebijakan dari Pak Wali Kota, dalam hal ini pimpinan daerah dan juga DPRD Kota Metro yang kemudian memberikan sebuah keleluasaan dan juga mendorong sebuah kebijakan di mana saat ini Metro itu ramah terhadap investasi. Nah, tentu saja itu juga ditunjang dengan privilege yang memang awalnya kita merasa sekali pada saat depresi 1,75 atau 79 depresi ekonomi Kota Metro pada saat ada pandemi Covid. Terus kemudian kita mencoba kemudian membuat strategi bagaimana investor mau masuk di Kota Metro, tentu saja tidak menjadi sebuah hal yang mudah juga. Nah, salah satunya tentu saja dengan kebijakan di tahun 2022 untuk percepatan pemberian dan fasilitasi terkait dengan informasi, peluang dan juga destinasi investasi yang ada di Kota Metro dengan membentuk mall pelayanan publik tentunya. Dengan salah satu indikator percepatan investasi masuk adalah kemudahan berinvestasi dengan percepatan di sektor administrasi perizinannya. Itu salah satu. Terus kemudian privilege selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwasanya Kota Metro itu tidak salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung yang tidak jauh dari Kota Bandar Lampung selaku ibu kota dari Provinsi Lampung itu sendiri. Dan juga kita hanya berjarak 15 menit dari bandara, kemudian kita juga ditunjang dengan tol yang kemudian tidak jauh dari Kota Metro, sehingga ini menjadi privilege besar, ini menjadi modal besar bagaimana kemudian ini dapat kita kemudian jual atau kita kemudian promosikan untuk investor di luar Kota Metro, bagaimana kemudian Metro ini secara fasilitas dan infrastruktur mampu untuk kemudian menjadi sebuah destinasi lah
destinasi baru yang ramah terhadap investasi dari luar kota metro. Tentu tidak lepas dari bagaimana kemudian investasi yang masuk itu harus kemudian memperhatikan kearifan lokal dan juga terkait dengan UMKM dan juga pengusaha-pengusaha lokal di kota metro sendiri. Bagaimana kemudian mereka saling memperkuat baik dari sisi ekonomi maupun dari investasi yang ada di kota metro. Mungkin itu. Baik. Oke, jadi sedemikian rupa blueprint yang dirancang oleh Pemkot Metro. Kenapa mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya depresi karena dampak pandemi. Oke, baik. Saya ke Bang Eko nih. Bang Eko, kemudian destinasi investasi. Kita fokus kemana nih destinasinya nih? Ya, terima kasih. Untuk di medio sekarang ini ya, ini kan sebenarnya sudah memasuki fase kedua menjelang fase ketiga daripada rencana umum penanaman modal, yang mana saat ini kita berharap bisa memeratakan pembangunan khusus pada investasi. Jadi mungkin daerah-daerah yang belum tersentuh untuk kiranya ini bisa kita kembangkan dengan bentukan adanya satu kawasan-kawasan strategis. Kawasan-kawasan strategis baru yang tidak hanya tersentral saat ini mungkin di Metro Pusat kan. Kita coba nanti kiranya bisa kita buat di wilayah-wilayah Metro Timur, kemudian Metro Selatan, Metro Utara, dengan konsep-konsep yang punya unifikasi masing-masing. Artinya ada karakteristik yang kita akan bangun dari wilayah-wilayah tersebut. Nah, contohnya misalnya kita akan membangun suatu kawasan yang memiliki konsep syariah, ya, halal ekonomi syariah, yang mana itu nanti bisa kita kembangkan dari jalur lingkar kota. Kita sebenarnya kan punya jalur lingkar kota yang saat ini mungkin memang harus kita polahkan kembali. Ya, karena memang itu sudah terprogram sebenarnya sudah lama, hanya mungkin perlu kita hidupkan kembali, dan ini perlu juga dukungan dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari para stakeholder dan juga pebisnisnya juga. Termasuk ini juga nanti kita akan cobakan ini masuk di dalam rancangan umum penanaman modal di 2024 atau 2025. Karena kita juga masih menggarap untuk yang di versi jilid 2. Kira-kira ada jilid 2. Ada rencana untuk jilid 2. Jilid 1 udah selesai? Belum. Nah, itu masih dalam proses finishing gitu. Dan kita juga akan lakukan evaluasi. Nah, sektornya kita kemana aja di sektor? Sektor yang saat ini memang kita kan kemarin mungkin masih terfokus pada pariwisata ya. Pariwisata, kemudian juga yang berkonsep wisata keluarga, ya kan. Kemudian juga, tapi tidak juga meninggalkan konsep pendidikannya. Jadi konsep pendidikan tetap kita angkat sebagai bentuk edukasinya. Ditambah juga sekarang ini dengan pola, ya tadi disampaikan efek dari pandemi itu ternyata juga memberikan juga mungkin ada hikmah ya, berkah bagi pelaku usaha di sektor kesehatan. Karena sekarang lagi booming nyatanya untuk sektor kesehatan ini seperti apotek, ya klinik-klinik, ini menjadi destinasi baru rupanya di kota metro. Bagi investor ya? Bagi investor dan juga bagi para mungkin masyarakat yang ingin memiliki fasilitas kesehatan yang lebih layak. Jadi itu punya ada daya tarik juga. Kesadaran masyarakat akan kesehatan juga lebih tinggi. Betul. Di samping itu juga tambahan kita juga walaupun dengan kondisi pertanian yang minim, ya, metro juga masih memiliki mungkin beberapa wilayah pertanian, ya, yang itu juga harus kita tetap rawat, kita kembangkan, kita pelihara, yang dipadukan dengan konsep wisata buatan. Nah, nanti arahnya mungkin bisa untuk dikembangkan ke arah situ. Ditambah lagi pada sektor perdagangan jasa yang ini merupakan sektor yang sangat seksi dan menggiurkan. Betul, ya? Di kota metro. Jasa ya Pak ya? Jasa. Jadi ada perdagangan dan jasa. Ini karena sebagian besar saat ini yang terakumulasi untuk tercatat di kita memang di perdagangan dan jasa. Oke, baik. Artinya sektor perdagangan, jasa dan juga pariwisata
itu menjadi sektor yang seksi dan menggiurkan di Kota Metro. Oke. Nah, saya balik lagi nih ke Bang Denny. Metro Investment Center itu program atau apa Pak? Bisa dijelaskan secara komprehensif? Jadi dari yang tadi kita jelaskan terkait dengan apa namanya sebuah momentum balik. Bagaimana kemudian kita sempat terpuruk secara ekonomi, PDRB kita turun, ekonomi kita turun, depresi 1,79, terus kemudian kita mulai naik sekarang saat ini dengan ditunjang indeks pemahaman masyarakat yang tinggi, terus kemudian juga indeks kekerasan yang terjadi ini sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Metro ini kan kota yang aman. Jadi kota yang aman bagi masyarakatnya, tentu juga kota yang aman untuk usaha atau investasi di sebuah daerah atau wilayah. Jadi Metro Investment Center ini gagasan dari kami, yang kemudian dari tim yang kita bentuk, yang kemudian berkonsultasi tentunya terkaitan juga dengan bagaimana kemudian tahun 2024 akan selesai RUPM jilid pertama, kita harus menyusun RUPM jilid kedua. Ada beberapa daerah yang saat ini memang belum tereksplor dengan baik terkait dengan investasinya. Jadi masih banyak tersentral, kalau kita lihat saat ini masih terpusat di Metro Pusat saja. Nah, bagaimana kemudian pembangunan baik pembangunan maupun investasi ini dapat kemudian diratakan di seluruh pelosok kota Metro, tapi dengan tematik yang mungkin berbeda-beda. Nah, tadi itu sudah dijelaskan, Metro itu hanya 74 km persegi, tidak terlalu besar. Tapi bagaimana kemudian kita tidak punya lahan yang besar, pabrik dan lain sebagainya, tidak mungkin dilakukan di sini, tapi trading ataupun kemudian jual belinya dilakukan di kota Metro. Jadi itu yang kemudian menjadi embrio bagaimana kemudian Metro menjadi sebuah pusat perdagangan di Provinsi Lampung. Itu tujuan goals akhirnya. Oke. Jadi sektor perdagangan dan jasa, apakah itu bisa menunjang Metro yang notabene kota pendidikan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita lanjut lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang ayo berinvestasi di Kota Metro. Masih bersama Bang Denny. Bang Denny, apakah sektor perdagangan dan jasa ataupun Metro sebagai kota pendidikan kan tentunya itu bisa menunjang, Pak? Iya, kalau kita bicara kota pendidikan tentu saja fokus awal sebagai goalsnya adalah bagaimana kemudian Metro menjadi pusat pendidikan kan gitu. Artinya pada saat Metro sudah menjadi core atau pusat pendidikan, tentu harapannya tidak hanya untuk segmennya untuk masyarakat kota Metro sendiri. Bagaimana kemudian siswa atau mahasiswa dan orang tua itu hadir di kota Metro pada saat anak-anaknya bersekolah. Tentu saja tadi kalau bicara dibalikan apakah itu menunjang kota pendidikan, itu tadi bicaranya kalau orang tua misalnya secara analogi sederhana saja, kalau mau nengok anaknya yang bersekolah di kota Metro misalkan dari Lampung Tengah, Gaya Baru misalnya kan, punya kendaraan. Nah, dengan adanya misalkan fasilitas atau investasi di sektor jasa, misalkan ada perbengkelan yang baik, terus kemudian ada showroom yang sudah besar, dealer, otomatis kan mereka bisa sambil kemudian mengurus atau memperbaiki kendaraannya. Itu salah satu contoh untuk ibu-ibunya. Dengan tadi secara data memang pertumbuhan kemudian terutama klinik kecantikan di kota Metro ini sungguh luar biasa. Belum lagi kemudian terkait dengan investasi di bidang fashion ya. Fashion. Ada beberapa sebenarnya di data kita justru untuk brand-brand nasional yang kemudian ada di Lampung sendiri itu banyak dipegang oleh terutama yang syar'i ya. Yang brand-brand muslimah itu bahkan justru banyak yang kemudian yang memegang brandnya itu orang-orang kota Metro, sehingga banyak sebenarnya buyer yang asalnya dari luar kota Metro. Nah itu yang kemudian ini harus dipandang secara holistik, bagaimana kemudian kota pendidikan tidak kemudian hanya melulu tentang pendidikan, sarana pendidikan, tapi juga penunjang-penunjangnya. Belum lagi pertumbuhan terkait dengan rumah pemondokan, terus kemudian tempat tinggal yang kemudian
yang kemudian itu menjadi sebuah PAD juga tentunya untuk daerah Kota Metro itu sendiri. Nah itu yang kemudian kita gagas supaya ini menjadi satu kesatuan sehingga orang masuk Metro itu walaupun tidak besar tapi menjadi sebuah kota yang mandiri. Kota mandiri yang kemudian apapun yang Anda inginkan baik dari kebutuhan dasar, jasa dan lain sebagainya itu sudah hadir di Kota Metro gitu Mbak. Baik. Kalau bicara Jadi kaitannya Kota Metro sebagai kota pendidikan, Kota Metronya mendapat privilege perkembangan investasi dan ekonomi. Betul. Seperti itu ya Bang ya? Betul. Oke, saya balik nih ke Bang Eko nih. Bang Eko kemudian banyak nih pertanyaan saya. Kemudahan apa gitu kan? Fasilitas apa gitu kan? Privilege apa lagi gitu yang diperoleh investor yang ingin menanamkan modalnya di sini? Baik, yang pertama tentunya kita harus memberikan regulasi yang sebagai jaminan hukum ya, landasan. Jadi kemudahan bagi para pelaku usaha di Kota Metro, calon-calon investor, yang harus perkuat adalah regulasinya. Jadi kita sekarang ini sudah ada perizinan berusaha, peraturan daerah 01/2023 ya. Kemudian juga beberapa regulasi yang mendukung pelayanan untuk pemberian perizinan di Kota Metro. Hal tersebut tentunya akan memberikan ruang bagi pelaku usaha berinvestasi. Setidak-tidaknya pada kala mereka akan masuk, mereka akan mendapatkan informasi. Nah itulah kemudahan yang kita angkat. Kemudian juga kita juga berharap manakala mereka melakukan kegiatan ada impact yang dirasakan oleh masyarakat. Ya artinya impact itu seperti apa? Impact yang kepada masyarakat itu yang berkaitan dengan mungkin penguatan ekonomi di sekitaran, adanya mungkin rekrutmen tenaga kerja, pemanfaatan ataupun mungkin kerjasama dengan UMKM. Ya, nah itu kita juga kembangkan ada kerjasama. Kita lakukan pembinaan juga kepada pelaku usaha yang notabene mereka para pelaku usaha UMKM. Kemudian juga jikalau untuk saat ini konsep yang bisa kita kembangkan selain itu bagi para pelaku usaha itu sendiri, kita punya kewajiban sebetulnya sebagai pemerintah daerah, yaitu dengan memberikan fasilitas. Yang pertama tentunya harus kita berikan akses, kemudahan akses yang berkaitan dengan infrastruktur, karena itu kewajibannya. Manakala akan membangun satu wilayah, satu daerah, kalau jalur transportasi, kemudian prasarana atau sarana yang di sekitaran itu kurang layak, ini kan tidak akan menarik bagi para pelaku usaha. Karena mereka harus berpikir, saya mau mengadakan kegiatan mobilisasi logistik, yang mana Metro sendiri memang tidak memiliki bahan baku secara asli, kan kita selalu mendatangkan dari luar. Logistik itu dari luar, jadi otomatis infrastruktur kita harus bagus. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa lancar, bisa memberikan ruang-ruang bagi mereka. Nah, jadi mereka juga memang di samping kita memiliki iklim usaha yang dipandang saat ini kondusif atau cukup kondusif, minim dengan konflik. Tapi dengan adanya dukungan infrastruktur itulah yang bisa lebih top lagi bagi para pelaku usaha. Oke, jadi fasilitas, layanan, kemudahan regulasi, kemudian pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang layak. Jaminan keamanan gimana Pak? Harus kita kuatkan. Itu jaminan keamanannya gimana nih? Selama ini kalau tadi sudah dicuplik sebetulnya dengan minim konflik dan jaminan keamanan itu kita kan ada juga yang memang menjadi faktor pendukung utama, yaitu faktor keamanan. Keamanan menimbulkan kenyamanan. Dari kenyamanan itulah mereka akan melakukan suatu kegiatan yang bisa melakukan motivasi bagi mereka untuk mendapatkan ruang-ruang ekonomi yang dirasakan juga oleh masyarakat. Jadi ya kerjasama dengan para aparat hukum, ya penegak hukum yang saat ini juga sudah terkondisi untuk kiranya pelaku usaha juga menaati aturan-aturan yang berlaku. Pasti ini bisa kolaborasi lah. Oke. SDM gimana Pak? Tentu ini menjadi faktor penunjang kan? Ya, kalau kita bicara SDM sendiri dari internal kami sendiri tentu
dengan peningkatan kompetensi yang berkala periodik salah satunya. Tidak, maksud saya SDM masyarakat Kota Metro. Bisa nggak SDM masyarakat Kota Metro ini siap nggak terlibat gitu kan? Oh, iya. Di dalam aktivitas investasi ini? Iya, tentu. Jadi gini, saya masuk dulu kalau kita mau mengajak eksternal dalam hal ini mau masyarakat, akademisi, teman-teman media ataupun kemudian pelaku usaha itu sendiri, tentu kami harus menyiapkan dulu dong SDM yang ada di internal kami dulu. Bagaimana kemudian kami mau berbicara terkait dengan investasi jika SDM di kami sendiri tidak memahami, kan gitu. Nah, itu yang sering kita lakukan, bagaimana semua SDM yang kami miliki ini harus handal terkait dengan pemberian informasi minimal itu. Bagaimana kemudian, kan kita nggak pernah tahu kapan kita akan ketemu. Ada investor yang hadir langsung, ada yang investor yang kemudian melihat peluang dan potensi investasi dari media, dari medsos dan lain sebagainya. Jadi penguatan SDM internal ini kami lakukan dulu sehingga semua itu adalah bagian dari promosi investasi. Semua harus bisa mempromosikan peluang dan potensi investasi di Kota Metro. 2006 itu Christensen mengatakan bahwasanya pada saat memang sebuah kebijakan dari sebuah wilayah atau kota atau pemerintah itu sendiri, jika ini kan lintas UPD akhirnya, karena sektornya banyak, ada dinas perdagangan, kesehatan, bicara kan pendidikan dan lain sebagainya. Itu dapat dilakukan jika ada bentuk penyamaan frekuensi dan tujuan dulu yang dilakukan, yang kemudian ditopang dengan leadership entrepreneur dari pimpinan itu sendiri, yang kemudian itu dapat menguatkan dulu elemen dari pemerintah itu sebelum kemudian mengajak masyarakat ataupun eksternal. Balik lagi ke yang tadi, kalau bicaranya tadi kita tidak kemudian bisa mengatakan satu pihak saja, Mbak Fitri, karena faktanya sampai dengan hari ini dari tahun 2020 akhir ya, selesai COVID, sudah ada beberapa brand ternama, terus kemudian ada beberapa yang mau masuk menginvestasikan dan cukup besar, baik dari hotel sampai dengan bioskop dan lain sebagainya. Bahkan ada Best Square di situ, ada Square baru yang memang terintegrasi, yang kemudian ini tidak akan terjadi jika sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat Kota Metro itu tidak welcome. Kan gitu. Mohon maaf nih. Indikatornya ya. Iya, itu pasti gitu. Jadi pada saat misalkan pertama mungkin waktu itu salah satu brand yang mungkin saya tidak boleh menyebut ya, masuk franchise makanan yang pada saat itu memang mungkin kalau ada penolakan dari masyarakat, tentu kan mereka melakukan survei. Jelas dong, namanya pelaku usaha itu pasti melakukan risetnya sangat detail, bagaimana kemudian kemampuan dari daya beli masyarakat, bagaimana kemudian semua aspek itu sudah. Nah, itu terbukti yang kemudian sampai dengan hari ini kan gini, kalau itu tidak detail dan kemudian tidak komprehensif, otomatis yang ditakutkan itu tidak kemudian membukanya, Mbak Fitri, tapi kemudian keberlangsungan selanjutnya. Usaha itu ya. Iya. Nah, kalau saya melihat dengan fakta yang ada dari banyaknya brand-brand, terus kemudian investor luar masuk ke Kota Metro dan berkembang sejauh ini, saya melihatnya itu juga salah satu yang paling besar adalah dukungan dari masyarakat Kota Metro itu sendiri. Jadi kalau bicara SDM, saya yakin masyarakat Kota Metro ingin menjadikan kotanya menjadi sebuah kota yang memang benar-benar kota maju gitu. Baik, oke, berarti baik secara geografis, sosial memang sangat mendukung Kota Metro, potensi sekali untuk investor ya Pak ya. Oke, saya mau lanjut lagi ke Bang Eko, tapi nanti ya Bang, kita break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Saburai Talks. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang ayo berinvestasi di Kota Metro. Saya ke Bang Eko. Bang Eko, RUPM ini apa Bang? Bisa berikan jelasan secara komprehensif Bang? Ya baik, RUPM ini sebenarnya secara gambar umum ya, rencana umum penanaman modal. Rencana umum penanaman modal. Jadi ini kitabnya penanaman modal di Kota Metro, dan ini dibentuk dengan aturan atau dibakukan dalam bentuk peraturan wali kota itu di 2016 ya.
Jadi pada dasarnya di sini mencantumkan beberapa fase yang akan dicapai untuk dalam satu periode. Nah, jadi dari 2016 sampai 2025 ya, satu periodenya kemudian dibagi 3 fase. Dan tadi saya sudah cuplik di depan bahwasanya kita sudah masuk di fase kedua menjelang fase ketiga, karena memang ini dibagi 3 fase. Kemudian perencanaan ini gambaran secara umum, dan itu kita tidak sendiri sebetulnya. Artinya bukan hanya DPMPTSP di sini, tapi kita juga dibantu dengan beberapa OPD yang memang selama ini berkolaborasi dan terintegrasi dalam hal untuk kita melakukan kegiatan yang berkaitan kebijakan investasi dan penanaman modal. Nah, hanya mungkin beberapa program yang sementara ini yang dicanangkan ataupun dijalankan memang harus disinkronkan kembali, karena mungkin ada beberapa fase yang di situ yang belum terlaksana secara utuh. Ya kan, contoh ini saya nggak apa-apa kan kita sampaikan, ini menjadi juga satu proyeksi kami. Contoh blueprint investasi Kota Metro. Nah, itulah yang nanti akan menjadi garapan kami untuk bisa kita purnakan di saat jilid pertama ini selesai. Kemudian juga ada itu branding ya, yang kemarin kita sempat juga upayakan untuk bisa kita angkat kembali, kita angkat untuk dipurnakan juga atau kita selesaikan. Ini juga menjadi satu PR juga. Jadi beberapa hal yang memang menjadi panduan di dalam rencana modal itu memang harus kita jalankan. Salah satunya fungsi-fungsi promosi, fungsi-fungsi pelayanan modal, kemudian juga strategi-strateginya. Nah, itu yang menjadi acuan-acuan pelayanan modal di Kota Metro. Oke, baik. Saya balik lagi ke Bang Denny. Bang Denny, bagaimana keberpihakan nih kepada para UMKM atau pemberdayaan UMKM? Iya. Jadi selain kita melakukan pengembangan terkait bagaimana kemudian Kota Metro menjadi destinasi investasi dan kota yang ramah terhadap investasi, tentunya kita juga melakukan fokusnya terkait dengan UMKM, karena itu menjadi sebuah kekuatan, bahkan tidak hanya kekuatan daerah seperti Kota Metro, tapi sudah terbukti menjadi kekuatan nasional ya. Pada saat kita depresi seluruh Indonesia terkait dengan pandemi COVID, sudah jelas dan terbukti bahwa UMKM menopang ekonomi di Indonesia. Itu sama juga di Kota Metro. Nah, beberapa percepatan terkait keberpihakan kami terkait itu ya memang jelas dari amanah dari Pak Presiden Jokowi sendiri melalui Kementerian Investasi atau BKPM. Itu kami dari tahun 2022 itu diamanatkan untuk melakukan pendampingan percepatan pemberian legalitas dalam hal ini nomor induk berusaha. Jadi kami sudah lakukan dalam balutan sebuah program atau kegiatan namanya silaturahmi. Sistem layanan turun menjemput izin sampai kelurahan dan juga nasi ketan. Itu kan untuk yang disabilitas dan kelompok rentan. Alhamdulillah dari 14.000 UMKM yang ada di Kota Metro, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 12.000 yang mampu kita berikan legalitas dalam hal ini nomor induk berusaha. Nah, tentu itu di 2022. Apa yang kemudian kita upgrade di 2023 setelah teman-teman UMKM ini hadir dan dapat secara bahasa sederhananya naik kelas, kita juga melakukan pendampingan nih, terutama untuk teman-teman UMKM yang hubungannya dengan PIRT ya kan, karena kan rata-rata itu industri, home industry. Nah, kita melakukan percepatan pemberian SP PIRT melalui OSS dan juga pendampingan sertifikat halal yang kerjasama dengan Halal Center dari IAIN Kota Metro. Dan alhamdulillah ini sedang berjalan. Mudah-mudahan dapat mengcover sudah ada 2.700 UMKM yang bersertifikat halal saat ini. Itu bukti nyata kita ingin bergerak membersamai UMKM. Nah, terkait dengan kemudian investor yang hadir, setiap perizinan atau pengurusan administrasi terkait dengan investor yang masuk itu kita bekerja sama dengan dinas teknis terkait sudah juga memberikan sebuah himbauan dan juga persyaratan yang kemudian ditandatangani oleh investor tersebut terkait dengan penggunaan ruang penghijauan, terus kemudian penggunaan minimal 50% dari pekerja sebuah investasi yang masuk di Kota Metro itu harus asli dari Kota Metro.
dan juga untuk investor besar dia harus memberikan sesuai dengan Permendak yang baru, bahwasanya memang ada sekitar 30-40% dari ruang harus disediakan untuk teman-teman UMKM. Jadi harus ada bentuk kerjasama dari investor besar yang kemudian menggandeng UMKM lokal di sebuah wilayah. Nah, itu yang sedang kami perjuangkan dan terapkan di Kota Metro. Mudah-mudahan otomatis kan namanya sebuah misalkan supermarket ataupun usaha besar, otomatis pada saat dia akan display atau menjual walaupun produk UMKM, mereka punya sebuah standarisasi sendiri. Standarisasi itu baik dari higienis sampai dengan legalitas. Makanya kami memfasilitasi dulu UMKM kita itu, memastikan UMKM kita itu terstandarisasi nasional secara standar mereka. Baru mereka akan mudah mengkurasi UMKM yang kemudian masuk dalam kategori yang kemudian dapat dibantu atau bekerja sama dengan investor-investor tersebut. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Bang Eko, bagaimana proyeksi ke depannya terkait iklim investasi di Kota Metro? Silakan. Ya, kita harus optimis. Harus dong optimis. Karena begini, Metro untuk di saat ini ya, kita melihat mungkin beberapa tahun terakhir ada peningkatan secara animo masyarakat untuk mau berusaha di Metro. Jadi ke depan pun kita harus lebih optimis lagi bahwasanya Metro di posisi yang sentral sebetulnya ini akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha. Semisal kalaupun nanti ke depan dengan pengembangan sektor tadi dan juga pengembangan kawasan tadi menarik bagi para pelaku usaha, ini kan juga pasti akan memberikan ruang-ruang baru bagi pelaku usaha. Nah, di situ kita harus lebih jeli lagi. Saat ini yang terjadi sebenarnya apa yang lagi hitsnya di Metro. Jadi kalau kita lihat nih, memang kompleksitas ya. Metro kalau ada satu produk atau pelaku usaha yang baru misalnya masuk, ini kemudian diikuti oleh yang lain. Walaupun mungkin sifatnya beberapa saat nanti down lagi gitu. Nah, timbul lagi yang baru, rame gitu kan. Nah, lagi viral aja ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang menjadi satu identiknya di Metro seperti itu. Nah, kemudian juga kita berharap juga melalui modal ataupun realisasi investasi ini ke depan bisa kita realisasikan secara utuh dalam hal penargetan yang saat ini kita memang juga dapat terrealisasi secara data ya. Jadi kalau kita pertama kan karena kita memang ditargetkan secara data berapa kompleksitas, berapa targetnya, kemudian baru ke dalam perencanaan aksi program dan juga realisasi bagi pelaku usaha itu sendiri. Jadi semua itu harapannya mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya minta penutup dari Bang Denny, silakan closing statementnya. Iya, mungkin sebelum closing statement menambahkan juga dari tren kita investasi. Mudah-mudahan setelah ini akan lebih meningkat lagi. Secara data terbaru ya Pak Eko, kita dari target investasi 130 miliar saat ini dari medium semester pertama ya, semester pertama sudah 148 miliar. Wah, jadi over target sudah 110, itu di luar calon-calon investasi baru yang sedang dalam pengurusan. Jadi harapan kami saat ini tentu saja saya mewakili pemerintah Kota Metro dalam hal ini, khususnya dari DPM BTSP Kota Metro dan MPP Kota Metro, karena kita sudah punya mall pelayanan publik yang harapannya salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi investor, baik dari pemberian informasi sampai dengan pendampingan terkait dengan izin yang diperlukan, dapat mempercepat dan membuka lapangan investasi yang selebar-lebarnya untuk investor Kota Metro yang kemudian dapat mentransfer knowledge terkait investasi dan peluang usaha ke pelaku-pelaku usaha lokal di Kota Metro sehingga bisa bersinergi. Jadi mari masyarakat Kota Metro dan para pelaku calon investor dari keluar Kota Metro baik dari Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia, kami dari DPM BTSP dan MPP Kota Metro siap untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima yang kami dapat berikan tentu sesuai dengan RDTR dan RT RW serta regulasi yang ada di Kota Metro
Metro, sehingga Kota Metro adalah sebuah kota yang kemudian ramah investasi dan menjadi destinasi baru untuk investasi di Provinsi Lampung. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Denny, Bang Eko juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah memberikan kesempatan berbagi kepada pemirsa Sapurai TV. Kita ketemu lagi lain waktu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Putri. Baik pemirsa, bukan hanya kemudahan regulasi tetapi juga fasilitas dan juga layanan infrastruktur yang layak serta jaminan keamanan menjadi sebuah paket lengkap saat Anda berinvestasi di Kota Metro. Jadi memang sudah tepat jika Anda menjadikan Kota Metro sebagai tujuan destinasi wisata investasi di Kota Metro. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.